Halo semua, perkenalkan nama saya Pascal Sizur Krisgi. Sebentar lagi kalian akan menyaksikan video mengenai panduan dan pendirian pengelolaan UMKM. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai buklet panduan UMKM dan juga pengelolaannya. Dalam buklet ini terdapat beberapa hal seperti UMKM, sertifikat CSE, permodalan, perhitungan dasar, pencatatan keuangan, SDM, hingga pajak. Nah, yang pertama, apa itu izin usaha mikro kecil? Nah, izin usaha mikro kecil itu merupakan surat legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil. Nah, kenapa sih kita harus mengurus hal ini? Itu untuk mendapatkan 3 hal. Itu pertama adalah perlindungan dalam berusaha, pendampingan dalam pengembangan usaha, kemudahan akses pembiayaan ke lembaga keuangan, dan terakhir adalah pemberdayaan dari pemerintah. Terutama di kala pandemi ini, tentu saja pemerintah terkadang memberikan bantuan-bantuan dan penyaluran dana. Nah, oleh sebab itu, untuk mempermudah, maka perlu dilaksanakan atau dibuatnya izin usaha ini sehingga dapat terdata di pemerintahan. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara kita mendaftarkannya? Cara mendaftarkannya itu sebenarnya sangat mudah, yaitu melalui secara online untuk membatasi berpergian secara langsung. Nah, itu adalah melalui online single submission atau OSS. Nah, caranya itu kurang lebih ada 7 tahap, dari mulai surat pengantar dari RT atau RW hingga yang paling penting itu adalah membuat atau mengisi formulir IUMK dari website www.oss.go.id. Nah, di sana terdapat step by step bagaimana sih caranya untuk mendirikan izin usaha tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah mencantumkan nomor telepon. Ini untuk persiapan saja untuk dihubungi mengenai keadaan atau progres dari pengajuan izin usaha. Nah, secara teknis bagaimana pengisian di OSS tersebut? Kurang lebih ada 10 tahap yang bisa diikuti. Nah, jika sudah diikuti dengan baik, maka izin usaha ini akan secara mudah untuk didapatkan. Nah, namun kalau terdapat kendala, itu dapat bertanya secara langsung terhadap customer service atau orang yang mengurus di dalam OSS tersebut. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya, itu adalah sertifikasi Clean Health Safety Environment. Nah, mungkin hal ini masih hal yang baru ya, terutama di Natuna itu merupakan tempat wisata yang terdiri dari banyaknya geopark dan juga seperti batu kasah dan lainnya. Nah, oleh sebab itu CSE ini sangat penting. Sebenarnya apa itu CSE? Itu adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata, destinasi pariwisata, dan juga produk wisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan juga kelestarian lingkungan. Nah, jika kita sudah mendapatkan CSE ini, fungsinya itu apa sih? Nah, fungsinya itu sebagai jaminan kepada wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan pelayanan yang diberikan sudah memenuhi protokol yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwajib. Nah, oleh sebab itu, sertifikat ini dapat diberikan kepada usaha yang sudah disebutkan sebelumnya. Secara spesifik itu ada 5, itu adalah transportasi, hotel, pondok wisata, rumah makan, dan juga MICE atau MICE. Nah, selanjutnya gimana sih cara mendaftarkan CSE ini? Yaitu adalah melalui website cse.kemenparekraf.go.id sign up. Jadi kalian harus membuat dulu ID. Bapak Ibu dapat membuat ID dan juga dapat mengisi. Nah, untuk terkait teknis-teknisnya itu akan dijelaskan lebih lanjut di dalam website tersebut. Nah, tahapannya itu apa? Tahapannya itu ada 4 secara garis besar. Itu adalah penilaian mandiri, deklarasi mandiri, tahap penilaian pemberian sertifikat. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, yaitu adalah pendaftaran. Bagaimana memenuhi persyaratan wajib untuk mengajukan penilaian. Nah, di dalam gambar tersebut dapat dilihat bahwa kurang lebih ada beberapa hal yang mesti dipersiapkan, mulai dari nama lengkap, nomor telepon, nama usaha, hingga kategori usaha. Nah, jika Bapak Ibu memiliki lebih dari satu usaha, itu juga dapat dicantumkan di dalam kolom tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu adalah penilaian mandiri. Dengan cara mengunduh angket atau form penilaian mandiri dan mengisi angket tersebut sesuai dengan indikator penilaian yang ada. Mengenai teknisnya nanti setelah Bapak Ibu memiliki ID, akan ada pilihan untuk mengunduh hal tersebut. Selanjutnya ada deklarasi mandiri, yaitu adalah mengunggah surat pernyataan deklarasi mandiri dan hasil penilaian mandiri melalui sistem yang kemudian diteruskan kepada tim auditor oleh lembaga sertifikasi.
Nah, dalam proses penilaian ini tentu saja ada keterbatasan selama pandemi atau COVID-19 ini, yaitu bagaimana caranya dalam melakukan peninjauan dan validasi terkait kesesuaian penilaian mandiri. Nah, verifikasinya ini secara daring dan juga diusahakan secara visitasi ke lokasi usaha untuk memastikan bahwa terdapat usaha yang benar-benar berjalan di dalam lokasi yang dicantumkan. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah pemberian sertifikat, di mana lembaga sertifikasi memberikan sertifikat CSE melalui pengiriman label I Do Care kepada usaha yang memenuhi seluruh kriteria. Yang terakhir itu adalah pemantauan dan evaluasi dalam bentuk pembinaan, sehingga setelah diberikan sertifikasi CSE tidak langsung ditinggal, tetapi diberikan pembinaan yang dilakukan baik pemerintah pusat maupun daerah dengan melaksanakan sertifikasi sesuai dengan kewenangannya, sehingga usaha Bapak Ibu itu akan dipantau, akan dimonitoring untuk dapat terus berkembang dan mengikuti standar yang telah berlaku dalam urusan untuk kebersihan, keselamatan, kesehatan, dan juga lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait permodalan. Nah, jenis-jenis sumber modal ini tuh ada kurang lebih bisa dikategorikan menjadi 5. Nah, tentu saja Bapak Ibu sendiri itu kan ingin membuat usaha itu ada yang berdiri sendiri, ada yang ingin bersama dengan orang lain, juga bisa misalnya minjem ke bank. Nah, oleh sebab itu saya klasifikasi menjadi yang pertama, yaitu adalah modal sendiri. Itu berasal dari hasil tabungan, warisan, atau hasil penjualan aset tetap milik pribadi yang sengaja dijual sebagai modal awal usaha. Atau secara kurang lebih, Bapak Ibu punya aset atau punya uang sendiri yang kemudian itu dijadikan sebagai modal untuk usaha. Nah, itu disebut sebagai modal sendiri. Kemudian selanjutnya itu adalah modal patungan. Nah, modal patungan ini berasal dari beberapa pihak yang bersedia patungan wajib dibuat surat kontrak kerjasama agar secara hukum hubungan antar pihak terkait aman. Nah, yang dimaksud dengan aman ini, jadi Bapak Ibu ini kalau misalnya ingin bekerja sama dengan orang lain, teman, saudara, bahkan saudara sekandung, itu harus dibuat kontrak kerjasama. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya ingin membuat sebuah usaha, Bapak Ibu mempunyai modal 5 juta. Kemudian saudara atau teman Bapak Ibu ini mempunyai 5 juta lagi, yang kemudian menjadi total sumber modal awal itu adalah sebesar 10 juta. Nah, dari modal itu tersebut harus dibuat surat kontrak kerjasama agar pembagian keuntungan itu dapat jelas dicantumkan, misalnya 50%, 50%. Dan secara hukum itu tidak ada masalah, sehingga Bapak Ibu punya hak atas modal yang Bapak Ibu berikan dalam usaha tersebut tanpa adanya permasalahan yang lebih lanjut. Nah, oleh sebab itu disebut sebagai setelah ada kontrak kerjasama disebut sebagai aman. Selanjutnya ada pinjaman lembaga keuangan atau seperti contohnya kredit usaha rakyat, atau juga Bapak Ibu ingin minjam ke bank, koperasi, dan juga lainnya. Nah, kemudian selanjutnya ada modal ventura. Modal ventura ini biasanya jarang ya digunakan, tetapi modal ventura ini tuh merupakan bantuan permodalan atau teknis dari perusahaan modal ventura. Jadi ada sebuah perusahaan yang memang usahanya itu memberikan modal atau disebut sebagai modal ventura kepada perusahaan-perusahaan yang baru berdiri atau startup. Nah, sistemnya itu salah satunya ada pola bagi hasil atau partisipasi terbatas. Selanjutnya yang kelima itu adalah program kemitraan dan bina lingkungan atau biasa kita singkat sebagai PKBL. Nah, ini tuh merupakan implementasi CSR yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, terutama BUMN yang dengan jumlah maksimum sebesar 200 juta rupiah dengan jasa administrasi 3%. Nah, itu sedikit terkait dengan sumber modal. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke dalam teknis dalam membuat UMKM. Nah, contohnya kita mempunyai kebutuhan modal. Saya ambil contoh di sini sebagai industri makanan atau kayak kuliner ya gitu ya, bikin restoran, bikin coffee shop, bikin tempat ngopi kayak gitu. Nah, contohnya ini di dalam sini misalnya kalian tuh pertama harus klasifikasi dulu apa aja yang dibutuhin. Di dalam sini misalnya tempat usaha. Nah, tempat usaha itu di mana? Di rumah kah atau kalian nyewa tempat? Nah, atau butuh biaya renovasi atau enggak? Itu pertama. Kedua, itu adalah kapasitas perlengkapan. Kalian bikin usaha ini misalnya mau untuk bisa makan di tempat atau cuma dibawa pulang saja. Nah, kalau bisa makan tempat butuh berapa orang? Misalnya ada 10 meja atau 10 kursi. Nah, kapasitas perlengkapan ini harus ditentukan berapa jumlah kapasitas orang yang bisa masuk. Kemudian misalnya peralatan dapur butuh apa aja, fasilitas penunjang misalnya ada TV kabel, wifi, atau TV untuk hiburan, atau ada suara atau speaker. Nah, itu mesti dipertimbangkan juga. Kemudian hari beroperasi per bulan, misalnya Bapak Ibu menetapkan dalam 1 minggu itu bekerja hanya 5 hari, atau dalam 1 bulan itu bekerja sepenuh hari tapi ada kesempatan libur 4-5 hari, misalnya seperti itu. Nah, terus ada juga perkiraan gaji yang mesti diberikan disesuaikan dengan UMR, UMP, atau
sesuai dengan per jam. Nah, itu ditentukan dan dipertimbangkan. Kemudian jika kita masuk rincian di dalam contoh tersebut di sini, itu dapat ditotal bahwa setelah dihitung-hitung, mulai dari beban administrasi, gaji tenaga, biaya lain-lain, biaya operasional, hingga duit yang buat kembalian, itu sebesar 1 juta. Di total-total berarti untuk kebutuhan operasional usaha bulanan itu sebesar 3,7 juta. Nah, itu sebagai contoh gambar kasaran kalau Bapak Ibu ingin mendirikan sebuah usaha di industri makanan. Nah, selanjutnya kita masuk gimana sih untuk mempersiapkan hal-hal yang penting untuk mendirikan sebuah industri. Contohnya di sini makanan. Yang pertama itu adalah menghitung harga pokok. Nah, harga pokok itu apa? Harga pokok itu sebenarnya seperti biaya yang Bapak Ibu keluarkan untuk menjual satu hidangan. Misal Bapak Ibu di sini saya contohkan ingin menjual kopi gitu. Jadi di dalam satu kopi itu kan terdiri dari biji kopi, ada air mineral, ada juga gula. Nah, Bapak Ibu kan nggak mungkin belinya sedikit-sedikit, tetapi langsung banyak kan. Nah, jadi pertama yang cara dilakukan adalah Ibu atau Bapak ini membuat list apa aja yang dibutuhkan untuk membuat satu hidangan kopi. Dan Ibu belinya berapa banyak. Nah, ternyata setelah dihitung-hitung, biji kopi sekali beli 100.000 untuk berapa cangkir? 60 cangkir. Nah, berarti kita bisa bagi nih, per cangkirnya membutuhkan sekitar Rp1.600. Terus kemudian air mineral atau air putih gitu. Nah, itu Ibu Bapak membeli 15.000 untuk menghidangkan 60 cangkir. Nah, kemudian dibagi lagi nih, per cangkirnya berarti 250. Demikian pula untuk gula. Nah, setelah dihitung-hitung ternyata harga pokok atau bisa kita sebut sebagai biaya variabel ini per cangkir kopi sebesar 1.900. Nah, harga pokok ini bisa bisa membuat acuan Bapak Ibu untuk menentukan harga jualnya nanti. Misalnya ternyata Bapak Ibu menjualnya 5.000 gitu. Kopi saset biaya pokoknya atau harga pokoknya itu 1.900. Nah, Bapak Ibu ingin menjual sebesar 5.000 gitu. Berarti kan Bapak dan Ibu mempunyai keuntungan sebesar 3.100 keuntungan kotornya gitu ya. Nah, tapi tidak sampai situ saja, tetapi kan Bapak Ibu juga membutuhkan tentu saja ada gas, tentu saja ada listrik. Nah, hal-hal tersebut tuh perlu kita hitung juga. Oleh sebab itu tidak cukup hanya sampai biaya variabel. Untuk mengetahui titik impas artinya yang Ibu jual itu dapat menutupi biaya yang Ibu keluarkan atau Bapak Ibu keluarkan ini, itu tuh harus menghitung juga yang namanya biaya tetap. Nah, biaya tetap itu apa sih? Biaya tetap itu merupakan jumlah yang tidak mengalami perubahan meskipun ada perubahan volume penjualan. Kita ambil contoh ya, misalnya Bapak Ibu mempunyai tadi kan sudah disebutkan ya, misalnya dalam membuat satu cangkir kopi, Bapak Ibu tentu saja butuh teko, butuh peralatan buat gelas. Nah, itu tuh disebut biaya tetap. Kenapa? Karena mau Ibu Bapak menjual 60 cangkir, Ibu Bapak menjual 100 cangkir, tapi kan gelas yang Bapak Ibu beli pada awal mulanya itu ya tetap adanya, misalnya 10 ya cuma ada 10 gitu, nggak akan bertambah, nggak akan berkurang juga kecuali pecah gitu. Tapi kan kita asumsinya bahwa hal tersebut itu akan bertahan lama. Oleh sebab itu kita butuh menghitung adanya masa pakai, dalam artian misalnya satu gelas itu bisa buat 1 tahun atau satu piring itu buat 1 tahun. Nah, itu perlu dihitung juga nih biaya per bulannya. Jadi pertama misalnya saya ambil contoh di sini peralatan menyeduh atau misalnya kayak teko dan peralatan lainnya untuk menyeduh gitu. Nah, harga itu 2.400.000, tapi kan Bapak Ibu menggunakan ini untuk 1 tahun misalnya gitu, sehingga biaya per bulannya itu 200.000. Nah, setelah dihitung-hitung misalnya kita mempunyai biaya tetap per bulannya itu 3 juta. Nah, baru kita bisa cari tahu nih gimana cara biar kita bisa mencapai titik impas. Jadi di mana modal Ibu Bapak yang awal misalnya tadi 10 juta itu dapat balik modalnya tuh kapan gitu. Nah, hitungannya gini nih caranya. Jadi misalnya jumlah penjualan itu sama dengan biaya variabel sama dengan biaya tetap. Biaya variabel tadi udah diketahui sebesar 1.900, biaya tetap sudah ditetapkan tadi sebesar 3 juta gitu. Nah, asumsinya itu adalah Ibu Bapak mempunyai modal misalnya 4 juta gitu. Nah, oleh sebab itu caranya itu adalah untuk menghitung sesuai rumus tersebut. Jadi kayak kita mencari berapa sih jumlah penjualan yang mesti kita jual. Nah, setelah dihitung-hitung dalam sebulan itu tuh kita perlu menjual 1.443 cangkir jika sebulan bekerja selama 25 hari seperti yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, kemudian penjualan perharinya menjadi 57 cangkir atau dibulatkan menjadi 58 cangkir. Jadi target Bapak Ibu dalam 1 hari itu menjual sebesar atau sebanyak 58 cangkir untuk
dapat balik modal gitu dalam kurun waktu tertentu gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk menetapkan kapan sih kita balik modal gitu. Nah, bedalah halnya ketika kita menentukan sebuah target, dalam artian Bapak Ibu pengen untung nih, saya pengen untung sebesar 5 juta gitu dalam ambil contoh. Nah, rumusnya cuma tinggal ditambah sedikit. Jadi kayak Bapak Ibu tinggal menambah laba. Jadi kayak menambah laba misalnya 5 juta. Berarti Bapak Ibu lumayan mudah nih. Bapak Ibu tinggal mencari rumusnya ditambahkan plus laba. Kemudian dicari sampai titik di mana penjualan per hari itu harus mencapai 153 atau kita bulatkan menjadi 154 cangkir. Nah, jika pelaku usaha ingin menentukan target lebih tinggi lagi, dapat menggunakan perhitungan yang sudah saya cantumkan di dalam booklet. Nah, kita lanjut ke pencatatan keuangan. Nah, ini tuh hal yang sangat penting, tapi kadang terlupakan karena setiap usaha tuh sebenarnya pada dasarnya wajib untuk melakukan pencatatan keuangan. Fungsinya apa? Itu untuk mengetahui aliran kas atau kayak duit Bapak Ibu yang keluar, uang Bapak Ibu yang keluar, dan juga uang yang masuk gitu. Nah, dengan itu Bapak Ibu tidak akan merasa kayak kehilangan uang gitu, karena Bapak Ibu punya catatannya gitu, dan itu tidak akan salah karena Bapak Ibu mencatatnya satu persatu gitu kan. Nah, caranya ini bisa dua macam sih sebenarnya, secara manual ataupun menggunakan komputer dengan software misalnya Microsoft Excel gitu. Cuma kalau untuk manual dengan buku pun tidak masalah sama sekali gitu. Nah, untuk usaha yang tergolong kecil itu setidaknya menyiapkan namanya buku kas untuk mengetahui aliran kas, sehingga diketahui juga omset hariannya itu berapa. Misalnya Bapak Ibu hari ini jual kayak tadi udah 60, tapi ternyata Bapak Ibu hari ini udah jual 80. Nah, itu tuh dapat dicatat di buku kas. Jika ingin melanjutkannya, Bapak Ibu kan punya kewajiban untuk membayar pajak. Nah, oleh sebab itu untuk menjadi catatan di kantor pajak, Bapak Ibu bisa menggunakan buku kas tersebut. Oke, ini sebagai contoh bagaimana buku kas itu formatnya bagaimana. Nah, di sini tuh misalnya kita cuma disebut sebagai buku kas sederhana, itu di mana ada uang masuk dan ada juga uang keluar. Nah, kemudian hasil akhirnya berapa, saldonya berapa. Misalnya kita setor modal 8 juta atau 10 juta gitu. Terus ternyata membeli peralatan kopi 4 juta. Ya udah tinggal dikurangin saja seperti itu. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu ingin lebih rinci lagi sehingga Bapak Ibu tahu persis uang saya kemana aja, Bapak Ibu bisa dibagi lagi nih. Misalnya yang masuk itu dibagi lagi menjadi modal, penjualan, sama harga pokok gitu. Terus yang keluar itu ada gaji, listrik, sama transportasi gitu. Misal uang bensin, ada juga uang listrik dan air buat bayar PAM, seperti itu. Nah, buku kas tabelaris ini tuh sebenarnya lebih cocok karena Bapak Ibu akan lebih tahu secara rinci, uang saya kemana nih, uang saya kemana, masuknya kemana, keluarnya kemana, seperti itu. Nah, mungkin itu sih sedikit tentang bagaimana kita mencatat buku kas untuk mengetahui aliran kas. Nah, ini yang tidak kalah penting yaitu sumber daya manusia. Kalau Bapak Ibu ingin mendirikan usaha yang membutuhkan orang lain atau istilahnya mempunyai karyawan, itu tentu saja ada tahap yang perlu dilakukan. Yang pertama itu adalah perekrutan, merupakan bagian pertama dari manajemen SDM dengan merekrut secara internal melalui pelatihan atau eksternal dengan membuka lowongan pekerjaan. Nah, Bapak Ibu tentu sudah familiar kan dengan lowongan pekerjaan ini. Nah, oleh sebab itu perlu diketahui dulu nih teknis-teknis perekrutan itu seperti apa. Pertama, Bapak Ibu harus menentukan persyaratan. Bapak Ibu butuh apa aja memang, karyawan seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa membuat list tersebut. Kemudian seleksi setelah beberapa calon yang mengikuti lowongan pekerjaan tersebut datang. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan seleksi nih sesuai dengan yang kriteria yang Bapak Ibu mau. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan dan pelatihan. Nah, dalam membuat usaha kan tentu Bapak Ibu ingin menetapkan standar tertentu. Standar ini nih untuk membuat usaha Bapak Ibu menjadi lebih bagus, atau misalnya sesimpel usaha Bapak Ibu ini mempunyai aturan tersendiri. Nah, ini tuh mesti dilakukan pendidikan dan pelatihan. Setelah dilakukan hal tersebut, yang sangat penting itu adalah melakukan kontrak kerja, sehingga hak dan kewajiban Bapak Ibu serta karyawan dapat terpenuhi. Jadi misal kontrak kerja selama 1 bulan dengan gaji sebesar berapa dan kewajibannya apa aja. Nah, itu mesti ditetapkan. Selanjutnya ini ada gaji. Nah, gaji itu hal yang sangat sensitif dan paling penting karena merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang diterima dari tenaga kerja berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan. Nah, gaji pokok minimal tuh bisa ditetapkan berdasarkan UMP atau upah minimum provinsi, atau juga UMK, upah minimum kabupaten dan juga kota. Nah, di luar itu tuh ada juga disebut tunjangan, tapi juga
usaha Bapak Ibu ini mampu saja, tapi ada juga bonus ini untuk meningkatkan kinerja karyawan berdasarkan prestasi yang telah dibuatnya gitu. Nah, yang tidak kalah penting di dalam misalnya Bapak Ibu udah berprofesi 3 bulan, 6 bulan, itu adanya pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh pemilik usaha. Jadi biar karyawan itu dapat terus berkembang dan juga yang tidak kalah penting loyal terhadap perusahaan atau usaha milik Bapak Ibu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian terakhir nih, yaitu bagian pajak. Nah, kadang pajak ini terlupakan tetapi merupakan kewajiban setiap warga negara, terutama jika mempunyai usaha, yaitu adalah merupakan bentuk ketaatan dalam membayar pajak dengan memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan dan juga sebagai identitas sebagai seorang wajib pajak. Nah, ini gambaran sedikit aja tentang apa aja sih pajak yang perlu diperhatikan ketika membuat usaha. Itu ada pajak penghasilan, yaitu peredaran motor tidak melebihi 4,8 miliar, itu dikenai tarif 1%. Ada juga pajak daerah, ada juga pajak pertambahan nilai. Nah, untuk rincian ini mesti dipelajari lebih lagi, tetapi dalam usaha kecil sebenarnya tidak ada pajak yang memberatkan di dalam usaha tersebut. Nah, ini sekian referensi yang saya dapatkan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga isi dari buklet ini dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian. Semoga dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kemajuan dari UMKM dari Kabupaten Natuna, terutama Desa Cempaka Tengah. Terima kasih semuanya.